yang lapar, kenyangkanlah. Beri aku pun segar ya roh Tuhan. Sabda yang ku terima sekarang Yahu, berkatilah juga seperti dulu. Lepaskan jiwaku dari dosa, jadikanlah aku milik Yesus. Sabdamu ya Tuhan, perisai hidup yang memberi lindungan dengan cukup. Sucikan hatiku, berikanlah terang, oleh sabda Tuhan aku menang. Shalom, selamat petang semuanya. Saya harap suara saya tetap dapat kedengaran. Um, Kerja apa? Kenapa di tempat saya kurang bagus ini? Oke, dapat kenampakan sudah bahkan. Saya punya kamera. Berapa bagus ini apa sekarang? Baiklah, mari kita teruskan dengan berdoa. Maha besar Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Pada saat ini kami merendahkan hati kami. Kami memohon penyucian, keampunan daripada segala dosa dan kesalahan kami. Kami memohon kiranya Tuhan menguduskan kami, menyucikan kami. Sebab pada saat ini kami sudah memulai kebaktian Rabu malam kami dan seterusnya untuk menjalankan program pemantapan pemahaman 28 doktrin gereja Seventh-day Adventist daerah Kinarut khususnya, anjuran daerah Kinarut. Sementara kami belajar, kami mohon Roh Kudus yang sama yang em, menginspirasikan Alkitab, Roh Kudus yang sama juga yang akan memberikan kepahaman kepada kami mengenai dasar-dasar kepercayaan di dalam Alkitab. Kami serahkan dan dasarkan kebaktian malam ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, saya akan pergi kepada eh, banyak screen ini saya di sini. Sebentar. Ah, oh ya, sorry. Di Facebook saya lupa pula unmute kan. Oke, saya harap suara saya tetap dapat kedengaran. Saya buka dulu itu filter. Saya lupa pula buka filter dia. Oke, saya harap suara saya sudah jelas kedengaran di Facebook sebab saya akan lebih fokus di screen kedua di sini. Sebab di sini device kedua lah yang saya gunakan untuk
em, presentation juga. Saya harap suara saya jelas kedengaran dan em, visual saya juga jelas kenampakan. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat malam kepada semua yang sudah hadir, baik di Facebook, di Zoom khususnya, sudah bergabung pada malam hari ini untuk program pemantapan pemahaman kelas apa pemantapan 28 doktrin gereja Seventh-day Adventist. Saya lihat banyak yang bergabung dengan kita kebanyakan bergabung kita di Facebook. Namun kalau mengizinkan lebih baik mengikuti kita dari Zoom lah. Tapi kalau berkehalangan kita dipersilakan untuk kamu dipersilakan untuk em, berada di Facebook. Oke, untuk makluman semua dan pertama-tama saya perlu memohon maaf kepada semua yang sudah menunggu lama ini kelas. Sebenarnya pertama-tama ini adalah kelas Alkitab dan sasarannya adalah pelajar-pelajar Alkitab ataupun calon-calon baptisan. Tapi sepatutnya ini dimulai pada bulan April. Ketika bulan April lewat, maksud saya sudah limpas, saya lihat pendaftaran masih hanya 4 orang dan hanya 1 orang dari 2 orang daripada daerah Kinarut dan hanya 1 daripada 2 orang itu yang adalah calon baptisan yang baru saja kita baptiskan. Dengan itu saya masih menunggu-menunggu bulan Mei seperti yang sudah diumumkan lah kalau di gereja Kinarut dan Punson. Sehingga akhirnya karena sibuk dengan KKR, maka diputuskan kelas pada kelas Alkitab ini diubah, bukan lagi kelas Alkitab tetapi pemantapan pemahaman 28 doktrin. Bahan yang sama, cuma nama program yang berbeza dan fokus dan sasaran yang berbeza. Sebelum ini fokus dan sasarannya adalah kepada calon-calon baptisan, kepada pelajar-pelajar Alkitab, tetapi sekarang sudah kita buka kepada seluruh anggota gereja. Jadi sebab itu yang bergabung pada hari ini bukan saja bakal-bakal baptisan, yang sebenarnya 2 di antaranya sudah kita baptiskan dan mungkin di ujung tahun mungkin ada yang sudah bersedia untuk dibaptiskan dan sementara yang lain adalah anggota-anggota biasa yang regular church member yang berhasrat untuk memperdalam dan mengulang kaji atau ada di antara mereka juga yang belum pernah mengetahui dan belajar mengenai 28 doktrin gereja Seventh-day Adventist. Oleh itu, terima kasih dengan em, kebersamaan kita pada hari ini dengan kehadiran semua yang sudah hadir di mana sejak kamu berada em, supaya saya tidak lupa diharapkan semua yang mendengarkan mengikuti kita punya kelas ataupun program ini dari hari ini sampai selesai. Pertama-tama mungkin saya perlu ingatkan juga pula bahwa kelas ini akan di apa diadakan 2 kali dalam 1 minggu supaya kita tidak memerlukan 28 minggu untuk selesaikan ini 28 doktrin. Jadi mungkin sudah tentu tidak sepanjang kelas itu ataupun dua mungkin saja ada di antara kita yang tidak dapat mengikuti 2 kali dalam 1 minggu kelas ini. Jadi bagi yang tidak dapat mengikuti, saya akan sediakan juga selepas ini bahan-bahan yang berbasiskan uh, web ataupun kita guna Google Form dan bahan-bahan yang platform yang boleh kita gunakan lah. Sama ada siaran ulangan untuk kita punya kelas atau yang kedua em, melalui Google Form. Menyebut mengenai Google Form, setiap kelas ini kita akan adakan quiz. Kenapa? Sebab di akhir daripada pertemuan ini selesai sejak 28 doktrin kita akan berikan sijil kepada semua yang sudah hadir. Sudah tentu saya tidak dapat cek kehadiran apalagi yang ada di live Facebook. Jadi satu-satunya cara untuk cek kehadiran yang penuh adalah
melalui siapa yang hantar jawab eh, soalan kuis setiap kelas yang boleh dijawab bila-bila masa sejak sebenarnya. Itulah kehadiran dia dan semua yang em, hadir secara penuh ataupun maksud kita tadi itu menjawab semua kuis itu secara penuh dari bab pertama sampai bab yang ke-28 maka kita akan berikan sijil. Sijil dan kita tidak pasti bagaimana perancangan yang seterusnya. Siapa tahu ada perancangan yang lebih baik selepas ini mungkin ada penghargaan atau bagaimana. Tetapi yang pasti adalah kita uh, kita akan berikan sijil dan untuk mendapatkan sijil ini salah satu requirement dia adalah untuk melengkapkan kuis yang akan disediakan. Hari ini tidak ada, tetapi selepas kelas ini dan mungkin pertemuan kedua baru saya akan berikan QR code ataupun link ataupun apapun cara lah supaya kamu boleh nampak itu bahan-bahan dan juga um, semualah yang diperlukan. Oke, itu sedikit perkenalan. Dan juga setiap kelas ini tidak ada lagi pemimpin pujian dan seterusnya, tetapi dua lagu yang dinyanyikan, dipaparkan lebih awal itulah itu puji-pujian dan terus kepada pelajaran selepas itu. Oke, saya akan langsung kepada pelajaran. Kalau ada pertanyaan ataupun kekeliruan, boleh silakan sampaikan di ruang chat ataupun di Facebook Live, terutama di siaran langsung Facebook ini. Mohon berikan feedback ataupun mohon komen di mana di ruang komen sekiranya um, ada masalah apa-apa, tidak kedengaran atau apa-apa. Sebab saya saya lupa kasih aktif button Zoom live dari Zoom. Jadi sehingga saya terpaksa gunakan ini OBS yang mana kita tahu sejak kebelakangan ini software yang saya gunakan selalu crash dan baru tadi ada notification crash lagi. Jadi harap-harap em, tidak crash lagi sehingga boleh terus lanjutkan ini live. Sebab itu saya sarankan boleh ikut di Zoom. Oke, sekarang sudah 7.54. Pelajaran hari ini tidak akan terlalu panjang, yaitu saya terlebih dulu mohon izin untuk share screen. Serap dapat kenampakan. Ada sudah kah? Oh, ada sudah. Hmm, oke, jadi inilah em, bahan pelajaran kita yang pertama, yaitu bab yang pertama yaitu Alkitab. Mungkin sedikit pengenalan mengenai 28 doktrin gereja Advent. Jadi meskipun tajuk program kita ini adalah 28 doktrin gereja Seventh Adventist, pelajaran kita ini bukanlah berasal daripada gereja SDS sendiri, berasal daripada ide-ide ataupun pikiran-pikiran ataupun kebenaran-kebenaran yang diciptakan sendiri oleh gereja Seventh Adventist, tetapi semua 28 doktrin ini adalah bersumberkan Alkitab. Jadi Alkitab sejak semua sumbernya eh, sesuai dengan pemahaman dan tafsiran gereja kita. 28 doktrin, doktrin ataupun dasar kepercayaan. Saya tidak mengambil waktu hari ini untuk menjelaskan kepada kita mengenai sejarah dasar kepercayaan gereja kita. Bagi yang sudah pernah belajar, gereja kita tidak bermula dengan 28 kepercayaan. Em, saya tidak dapat jelaskan semua
pernah 22, kemudian naik lagi, ditambahkan lagi satu bab, ditambahkan lagi satu bab pada tahun-tahun tertentu oleh lembaga yang komite yang memang khusus menggubal yang dipercayakan untuk menggubal doktrin gereja kita ini. Em, Sehinggalah menjadi 28 doktrin. Mungkin kita akan ada waktu yang lain untuk menjelaskan mengenai sejarah perkembangan 28 doktrin gereja Advent. Jadi em, itu sedikit perkenalan, dan sekarang kita akan lanjut kepada, sorry, silap tekan pula. Kita lanjut kepada bahan pelajaran. Bab pertama yaitu Alkitab. Ini tidak susah untuk semua. Mari kita lihat satu persatu. Pernyataan doktrin juga saya tidak perlu sampaikan sebab ini adalah kesimpulan awal ataupun kita sebut sebagai pernyataan kita mengenai doktrin yang pertama ini, mengenai Alkitab. Bagaimana kita mempercayai dan meyakini Alkitab ini. Oke, kita pergi kepada bahagian awal yaitu mengenai pembahagian Alkitab. Seperti mana yang kita tahu, Alkitab ini terdiri daripada 66 buku dan kita dapat bagikan menjadi dua bagian besar yaitu Perjanjian Lama yang ditulis oleh para nabi dan Perjanjian Baru yang ditulis oleh para rasul. Di mana kita tahu Perjanjian Lama ini terdiri daripada 39 buku dan Perjanjian Baru terdiri daripada 27 buku sehingga membentuk 66 buku yang sekarang kita sebut sebagai Alkitab. Oke, seterusnya em, kita boleh kategorikan buku-buku dalam Perjanjian Lama dan juga buku-buku dalam Perjanjian Baru ini. Di dalam Perjanjian Lama kita dapat kategorikan menjadi 5 bahagian, yaitu yang pertama adalah kitab Taurat Musa ataupun eh, sering disebut sebagai kitab Taurat, juga sering disebut sebagai kitab Torah, ya. Dan yang kedua adalah kitab sejarah, seterusnya kitab puisi, dan kitab yang keempat adalah kitab nabi-nabi besar, dan yang kelima adalah nabi-nabi kecil. Kitab Taurat ini yang kita lihat di sini disebut juga Taurat Musa. Ini terdiri daripada 5 buku, yaitu kitab Kejadian sampai Ulangan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kenapa disebut Taurat Musa? Sebab kelima-lima kitab ini dituliskan oleh Musa sendiri. Kemudian yang kedua adalah kitab sejarah, daripada kitab Yosua sampailah kitab Esther, itulah kitab sejarah. Kenapa disebut kitab sejarah? Sebab uh, memaparkan mengenai sejarah-sejarah, termasuklah sejarah kerajaan Israel dan seterusnya, bangsa Israel dan seterusnya lah. Kemudian eh, kitab yang pembahagian kategori yang ketiga adalah kitab puisi, daripada kitab Ayub sampai Kidung Agung. Kenapa disebut puisi? Sebab gaya bahasa yang ataupun genre eh, puisi. Oke, sebab itu di dalam berapa kitab ini? Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. 5 kitab ini kebanyakannya ataupun semuanya ada metafora-metafora, perlambangan-perlambangan. Misalnya dia katakan eh, seperti singa yang mengaum. Tuhan seperti singa yang mau mengaum. Ataupun eh, seperti pohon yang menarik dikatakan. Jadi sudah tentu eh, itu adalah kita pahami sebagai metafora ataupun perlambangan-perlambangan sebagai salah satu daripada gaya penulisan puisi. Kemudian yang keempat, kategori yang keempat adalah kitab nabi-nabi yang sebenarnya kita bahagikan dua ini sebenarnya, yaitu nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Nabi-nabi besar itu yaitu kitab Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, dan Daniel. Kemudian nabi-nabi kecil daripada kitab Hosea sampai Maleakhi. Oke,
Itu di perjanjian lama. Kemudian di perjanjian baru pula kita dapat kategorikan menjadi berapa bahagian, yaitu kalau dalam perjanjian, sorry, ini perjanjian lama. Sekarang kita pergi kepada perjanjian baru yang kita dapat bagikan menjadi 4 kategori. Kalau perjanjian lama tadi itu kita dapat bagikan kepada 5, yaitu Taurat Musa ataupun Pentateuch. Nah, ini yang saya lupa sebutkan. Nama yang lain untuk kitab Taurat ini adalah Pentateuch. Kita ingatlah ini ya. Sejarah, puisi, nabi-nabi besar, dan nabi-nabi kecil. Itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru pula kita dapat bagikan kepada 4 bahagian, yaitu kitab Injil, yang kita sebut yang termasuk di dalamnya adalah kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ada juga yang menyebutkan kitab Injil ini sebagai 4 wajah Yesus ataupun Four Faces of Jesus. Kenapa? Sebab keempat-empat kitab ini menyatakan, memaparkan kisah tentang Yesus dengan perspektif mereka yang berbeza-beza. Kemudian kitab sejarah, kategori yang kedua adalah kitab sejarah, eh, yang adalah kitab para rasul. Kenapa? Sebab kita kitab kisah para rasul ini memaparkan sejarah gereja mula-mula, bermula daripada perjalanan Petrus dan rasul-rasul yang lain. Kemudian lebih banyak dibahas juga di sini mengenai perjalanan Paulus. Kemudian kategori yang ketiga adalah surat-surat. Ada sebenarnya surat-surat umum dan ada surat-surat seterusnya, kategori juga, tetapi kita permudahkan di sini kitab surat-surat. Kitab surat-surat ini adalah disebut daripada kitab Roma sampai kitab Yudas. Kenapa disebut surat-surat? Sebab semua kitab-kitab ini adalah dalam bentuk surat. Dan kategori yang keempat adalah kitab nubuatan. Dan sudah tentu kitab nubuatan dalam perjanjian baru itu adalah kitab Wahyu sendiri. Karena kitab Wahyu memaparkan ataupun fokus kepada nubuatan-nubuatan Alkitab, terlebih nubuatan-nubuatan akhir zaman. Kemudian kita lihat di sini dikatakan Alkitab ini dituliskan oleh 44 penulis dalam kurun waktu 1.600 tahun. Ini lebih kurang lah ini. Kenapa disebutkan kurang lebih? Sebab ada kitab-kitab ini yang masih diperdebatkan penulis dia, dan masih ada yang tidak jelas siapa penulis dia, sehingga ada yang Alkitab yang memang jelas penulisnya satu orang, ada juga Alkitab yang penulisnya itu lebih daripada satu orang. Jadi boleh saja Alkitab ini ditulis lebih daripada 44 penulis, tetapi yang pastinya adalah sekurang-kurangnya 44 penulis telah menuliskan Alkitab ini dalam waktu 1.600 tahun, yang dimulai oleh Musa sebagai penulis yang pertama pada tahun 1.500 sebelum Masehi, dan dituliskan oleh Yohanes yang kekasih sebagai penulis yang terakhir sekitar 100 tahun selepas selepas Masehi, ataupun maksudnya tahun Masehi. Sorry. Bahagian yang seterusnya, bagaimana para penulis Alkitab mendapatkan perkabaran? Bagaimana Alkitab ini eh, diberikan ataupun diterima oleh penulis Alkitab? Maka sebentar tadi kita sudah mengetahui bahwa em, Alkitab ini telah dituliskan oleh eh, manusia sendiri. Tetapi kita dapat pahami bahwa Alkitab ini sumbernya daripada Tuhan sendiri. Kita akan pelajari nanti di mana bahagian-bahagian yang ditulis langsung oleh Tuhan, dan di mana bahagian-bahagian yang em, hanya ide diberikan kepada penulis Alkitab, dan kemudian dia tuliskan mengikut bahasa dan gaya bahasa mereka sendiri. Kita pelajari tadi bahwa perjanjian lama ditulis
oleh nabi-nabi, sementara di Perjanjian Baru dituliskan oleh para rasul. Oke, 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Iya, saya tidak akan membacakan ayat-ayat yang terpapar di sini. Saya hanya lampirkan rujukan-rujukan yang ada, dan saya hanya sampaikan poin-poin daripada Alkitab ini. Jadi semua yang saya sampaikan adalah berdasarkan Alkitab, dan apa yang tertulis dalam Alkitab itu sekiranya ada yang em, perlu rujukan tambahan, boleh silakan rujuk ayat-ayat ini ya. Oke, jadi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang atau para penulis buku-buku di dalam Alkitab berbicara atas nama Allah. Dan oleh karena perkabaran, kebenaran, nubuatan di dalam kitab suci adalah hasil pekerjaan Roh Kudus, maka isi kitab suci harus ditafsirkan menurut kehendak Roh Kudus. Jadi, bagaimana Alkitab ini disampaikan, diberikan adalah Roh Kudus. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Roh Kudus memberikan ide ataupun inspirasi, ataupun kita sebut Roh Kudus mengilhami penulis-penulis Alkitab, dan penulis Alkitab menuliskan mengikut gaya bahasa mereka sendiri, cara mereka sendiri, bahasa mereka sendiri, dan berdasarkan situasi semasa mereka pada waktu itu sendiri. Dalam Wahyu 1 ayat 1 menyebutkan bahwa isi seluruh kitab suci disebut juga sebagai wahyu Yesus Kristus ataupun wahyu tentang Yesus Kristus. Em, Cara yang pertama tadi itu kita pahami bahwa Roh Kudus yang langsung memberikan ide, inspirasi itu kepada penulis Alkitab, dan barulah penulis Alkitab menuliskan itu dalam gaya bahasa mereka sendiri. Sementara cara yang lain kita lihat adalah berdasarkan kitab Wahyu, em, Allah Bapa memberikan wahyu itu kepada Yesus, dan Yesus memberikan wahyu itu kepada para malaikat, dan para malaikat memberikan wahyu itu kepada eh, Yohanes Pembaptis lah. Sorry, Yohanes yang kekasih kalau dalam kitab Wahyu. Jadi Yesus menyuruh para malaikatnya yang kudus untuk membawa wahyu Yesus Kristus itu kepada hamba-hambanya, termasuklah em, Yohanes Pembaptis, Yohanes kekasih. Ibrani 1 ayat 1, Allah berbicara langsung kepada para nabi. Jadi sekurang-kurangnya 3 cara Alkitab ini disampaikan kepada penulis Alkitab. Pertama, kita ulang lagi. Pertama, melalui Roh Kudus. Roh Kudus berikan ide kepada dorongan, inspirasi, ide kepada penulis, dan penulis Alkitab menuliskan dalam bahasa mereka. Cara yang kedua, ada juga penulis, salah satunya Yohanes kekasih tadi itu, Allah Bapa memberikan kepada Yesus, dan Yesus memberikan kepada malaikat, dan malaikat menyampaikan kepada Yohanes kekasih. Dan sementara yang ketiga adalah ada juga tulisan-tulisan ini yang memang direct apa yang diucapkan oleh Allah sendiri kepada para nabi ataupun pada penulis Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16 ini yang kita selalu sebut kata mengilhami. Allah mengilhami para penulis kitab suci. Allah menerangi pikiran para penulis kitab suci dengan kebenarannya, dan Roh Kudus menuntun para penulis Alkitab untuk menuliskan kembali kebenaran yang mereka telah terima dengan menggunakan bahasa manusia. Ini kita sudah 3 kali ulang tadi. Allah tidak menentukan kata per kata apa yang harus dituliskan oleh para nabi dan rasul, tetapi Ia mengilhami pikiran para penulis sehingga mereka menuliskan kebenaran itu dengan bahasa manusia yang kita sebut sebagai thought inspiration. Jadi bagaimana Alkitab ini dituliskan, inilah yang kita sebut sebagai thought inspiration. Kita ulang lagi kali yang keempat. Roh Kudus memberikan ide-ide kepada penulis Alkitab, dan penulis Alkitab menuliskan dengan mengikut cara dan bahasa mereka sendiri. Sebab itu kalau kita lihat di sepanjang eh, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, gaya bahasa dan cara penulisan
Alkitab itu lebih banyak dipengaruhi oleh latar belakang pekerjaan dan ya latar belakang bagi penulis tersebut lah. Misalnya Daud, dia lebih banyak menggambarkan Tuhan sebagai singa yang mengaum-ngaum. Kenapa? Sebab memang pekerjaannya sebelum itu gembala. Dia lebih banyak berhadapan dengan uh, domba, berhadapan dengan uh, singa-singa, sehingga dia lebih banyak menggambarkan menggunakan um, perlambangan-perlambangan alam, benda-benda di alam untuk menggambarkan, menyatakan ide-ide yang dia terima daripada Roh Kudus ini, seperti kata domba, kata daun-daun, kata rumput-rumput padang dan sebagainya. Inilah kita sebut sebagai thought inspiration. Jadi kita tidak meyakini dan Alkitab tidak mengajarkan bahwa Alkitab ini disampaikan word by word ataupun misalnya macam wartawan lah kan. Bila ada orang bercakap, dia akan tulis kata per kata, catat kata per kata daripada orang tersebut. Tapi Alkitab berbeza. Alkitab disampaikan bukan kata per kata, tetapi hanya idea yang disampaikan, barulah uh, idea ataupun gambaran. Kalau Yohanes, Daniel, dan beberapa nabi dan rasul yang menerima penglihatan, mereka dapat gambaran, dan dari gambaran itu mereka catatkan penglihatan itu. Walaupun begitu, kita tidak menolak bahwa ada bahagian Alkitab yang disampaikan kata per kata. Yaitu hanya satu saja. Secara keseluruhan, thought inspiration, tetapi hanya ada satu yang 100% kata per kata daripada Tuhan dan dituliskan. Yaitu apa? Yaitu 10 hukum Tuhan. Di mana kita dapat lihat dalam kitab Keluaran 20, kitab Keluaran 32 juga. Ini yang kita sebut sebagai word inspiration, di mana manusia menuliskan kata-kata yang sama dengan apa yang diberikan Roh Kudus. Tetapi kita ulang sekali lagi bahwa di dalam Alkitab hanya satu bahagian saja yang eh, ditulis eh, kata per kata yang bersumber daripada Allah sendiri. Kita lihat dalam kitab Keluaran tadi itu tangan Tuhan ataupun jari Tuhan sendiri yang menuliskan hukum 10 itu. 1 Tesalonika 2 ayat 13, kitab suci bukanlah perkataan manusia tetapi sungguh-sungguh firman Allah. Jadi 100% adalah firman Allah. Karena apa? Karena sumbernya sama, yaitu dari Tuhan sendiri, cuma bahasa yang berbeza-beza mengikut siapa yang menuliskannya. Mungkin untuk lebih jelas saya perlu perjelaskan lagi mengenai kata mengilhami dalam eh, 2 Timotius 3 ayat 16. Mana sudah tadi itu? Oke, kalau kita pergi kepada kata Alkitab dalam 2 Timotius 3 ayat 16, mungkin saya tidak dapat em, atau boleh saya kongsikan kepada kita em, 2 Timotius 3 ayat 16 supaya kita boleh cek langsung ya. 3 ayat 16. Em, sorry. Kata inspired lah kan. Nah, kalau kita lihat di sini Theopneustos. Theopneustos ini ataupun kata diilham ini datang daripada bahasa Yunani yang kita sebut tadi itu Theopneustos, yang datang daripada dua perkataan. Ini dia tidak sebutkanlah di sini ya, asal usul ini Theopneustos. Theopneustos ini datang daripada dua perkataan yaitu theos dan pneuma. Theos yang bermaksud Allah dan
pneuma bermaksud menghembuskan. Jadi kita dapat memahami bahwa kata diilhami ini ataupun mengilhami ini dengan bayangan Allah menghembuskan kebenaran itu kepada para penulis Alkitab. Jadi kita perlu pahami bahwa kata theopneustos ini bukan bercakap mengenai proses bagaimana uh, kebenaran itu disampaikan, tetapi bercakap mengenai dari mana itu kebenaran. Ya, jadi kalau kita lihat tadi itu eh, banyak cara Tuhan menyampaikan kebenaran itu kepada penulis Alkitab. Ada yang mendapat mimpi, ada yang langsung mendengarkan suara Tuhan, ada yang Tuhan sendiri menuliskan, dan kebanyakannya menerima ide itu mengenai proses. Tetapi kata mengilhami ini bercakap mengenai sumber, bermaksud apabila disebutkan kata tionestos tadi itu ataupun Allah menghembuskan bermaksud kebenaran itu apa yang dituliskan dalam Alkitab sumbernya adalah dari Tuhan saja, tiada sumber yang lain. Itulah kata mengilhami. Kita lanjutkan. Oke, fungsi Alkitab. Fungsi Alkitab Yohanes 17 ayat 17 dikatakan firman Tuhan adalah ukuran atau standar kebenaran. Kita tahu bahwa Alkitab ini sering menjadi panduan penghakiman. Ya, kita dibenarkan, kita ini benar atau tidak, standar ataupun ukurannya adalah apa yang tertulis di dalam Alkitab itu sendiri. Masih ayat yang sama, 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16, bila kita baca sepenuhnya dikatakan Alkitab ini dapat memberikan hikmat, dapat menuntun kita kepada keselamatan, bukan memberikan keselamatan. Nah, Alkitab tidak memberikan keselamatan, tetapi menuntun kita kepada keselamatan dalam Kristus Yesus, mengajar kita menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Mazmur 119 ayat 130 dan em, beberapa referensi yang lain dikatakan Alkitab ini berfungsi untuk memberi terang dan pengertian kepada orang-orang yang bodoh. Sehingga orang-orang bodoh, orang-orang fasik disebutkan di sini, ataupun orang-orang yang jahil mengalami perubahan karakter setelah membacakan Alkitab. Selain daripada itu, kitab suci memberi kesaksian tentang Yesus. Nah, jadi fokus utama dalam Alkitab ini adalah Yesus. Dalam perjanjian lama, Yesus yang menjadi fokus utama. Dalam perjanjian baru, Yesus juga yang menjadi fokus yang utama. Jadi bermaksud kita tidak dapat menerima konsep ataupun pemahaman orang-orang mengenai perjanjian lama itu tidak layak untuk dipelajari lagi. Ada yang mengatakan bahwa perjanjian lama ini tidak ini sudah kuno, tidak tidak boleh dipatuhi lagi, tidak boleh digunakan lagi. Tetapi kita kita pelajari bahwa perjanjian lama tidak lengkap tanpa perjanjian baru dan perjanjian baru tidak lengkap tanpa perjanjian lama karena ianya adalah saling bergantungan. Nah, perjanjian lama berisi nubuatan tentang kedatangan Yesus, sementara perjanjian baru berisi em, penggenapan kedatangan Yesus yang pertama dan berisi nubuatan mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali dan seterusnya lah. Dari mana kita tahu bahwa perjanjian lama berisi mengenai Yesus? Kita lihat di dalam misalnya dalam doktrin bait suci di perjanjian lama semuanya adalah fokus kepada Mesias, fokus mengenai Yesus. Jadi mengatakan mengenai Yesus juga fokus kepada Yesus. Dan di sepanjang perjanjian lama lah bercakap dan fokus kepada Yesus. Bagaimana cara membaca Alkitab? Nah, jadi kita sudah berkenalan dengan em, Alkitab, siapa penulis, em, berapa lama ditulis,
bagaimana di, disampaikan dan sebagainya. Dan sudah tentu kita memahami bahwa Alkitab ini penting sekali untuk kita baca. Tapi ada satu pendeta yang mengatakan begini, pisang itu baik untuk kesehatan. Kamu setuju atau tidak? Saya percaya semua setuju lah kan. Tetapi bagaimana kalau ada yang mengatakan, bagaimana kalau saya katakan bahwa pisang itu tidak baik untuk kesehatan, boleh membawa kepada maut, boleh membawa kepada kematian. Siapa di antara kita yang setuju? Kemudian pendeta ini katakan, kalau pisang itu dimakan, ya bagus untuk kesehatan. Tapi kalau pisang itu ditusuk di mata kita, itu membawa kita kepada kematian katanya. Jadi apa yang kita mau sampaikan di sini adalah Alkitab ini baik sekali yang kita perlukan menjelang akhir zaman ini khususnya lebih sebagai umat Tuhan yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Tetapi kalau Alkitab ini tidak digunakan dengan baik, tidak dipahami dengan baik, tidak dipelajari dengan baik, ditafsirkan dengan salah, maka Alkitab ini sama seperti pisang tadi yang bermanfaat dan kemudian ditojokkan di mata orang dan kemudian tidak bagus lagi. Alkitab yang sepatutnya memberikan persatuan, menyatukan, memberi penghiburan, akhirnya Alkitab yang disalahgunakan membawa perpecahan, membawa kekecewaan, sakit hati, dan sebagainya. Jadi bagaimana cara supaya kita uh, membaca Alkitab ini dengan benar dan jangan sampai kita tersimpang. Pertama adalah sebelum dan sudah membaca kitab suci, kita haruslah terlebih dulu memulai dengan doa dan mengakhiri dengan doa. Kita meyakini sebentar tadi bahwa Alkitab ini sumbernya adalah dari Tuhan yang diberikan melalui Roh Kudus. Kita pahami melalui kata Theos Nefstos. Sumbernya dari Tuhan. Oleh sebab itu, untuk kita memahami Alkitab dengan benar, kita harus meminta kepahaman daripada sumber yang sama. Roh Kudus yang sama yang menginspirasikan Alkitab, kita mintalah Roh Kudus yang sama juga untuk menghembuskan kebenaran itu dalam pikiran kita. Kita harus mengundang Roh Kudus yang sumber kebenaran untuk membantu kita di dalam mengerti dan mengaplikasikan kebenaran dalam hidup kita sehari-hari. Dan kedua, jangan pernah menginterpretasikan ayat-ayat Alkitab menurut kehendak sendiri, tetapi harus berdasarkan kehendak Roh Kudus. Dalam kita menggali maksud ataupun kebenaran Alkitab, kita tidak boleh mencari pembenaran, tetapi kita mencari kebenaran. Maksudnya bagaimana? Apabila kita baca Alkitab, kita tidak baca untuk tujuan membenarkan ide-ide kita. Misalnya, oh ide-ide kita begini. Kemudian kita carilah ayat-ayat yang menyokong ide kita itu. Tanpa mengambil kira maksud sebenar ayat tersebut. Tetapi apabila kita belajar Alkitab, kita akan kosong, kita perlu kosongkan pikiran kita. Semua yang pernah kita tahu, kita tinggalkan semua, kita lepaskan, dan kita buka pikiran kita untuk Roh Kudus isi dengan ataupun hembuskan kata tadi kan, hembuskan kebenaran yang benar daripada Alkitab itu ke dalam pikiran kita. Apabila kita terbuka untuk menerima kebenaran yang baru dalam Alkitab, maka em, kita tidak akan cenderung kepada pembenaran tetapi cenderung kepada kebenaran yang disampaikan oleh Alkitab. Satu ajaran atau doktrin tidaklah boleh didasarkan oleh hanya satu atau dua ayat saja, tetapi harus didukung oleh ayat-ayat yang cukup mendukung dan sesuai dengan konteks ayat-ayat yang dikutip, baik di dalam Perjanjian Lama dan Baru, bukan sembarang mengutip ayat ataupun di luar konteks ayat tersebut. Apa maksud konteks?
Dalam pemahaman yang sederhana kita pahami konteks ini adalah maksud keseluruhan daripada ayat itu. Ada ayat-ayat yang kita hanya dapat maksud keseluruhannya apabila kita baca ayat sebelumnya ataupun ayat selepasnya. Ada juga ayat yang kita hanya dapat pahami maksud keseluruhannya apabila kita baca keseluruhan pasal ataupun pasal sebelumnya ataupun beberapa pasal sebelumnya atau selepas itu. Ada juga ayat-ayat ini yang kita hanya dapat pahami apabila kita belajar di kitab yang lain sebelum atau selepas. Jadi untuk belajar Alkitab kita tidak boleh melihat dan berdasarkan kepada satu ayat saja tetapi berdasarkan keseluruhan yang Alkitab sampaikan sama ada dalam pasal tersebut ataupun dalam keseluruhan ayat. Misalnya di dalam Alkitab ada yang mengatakan uh, mengenai janganlah ada orang yang menghukum kamu mengenai hari Sabat karena itu hanyalah bayangan kepada Yesus. Jadi kamu boleh lihat carilah itu ayat yang lebih lengkap kata per katanya itu. Kalau kita lihat eh, kita tafsirkan berdasarkan ayat itu saja seolah-olah kita dapat kesimpulan yang Sabat itu em, tidak alkitabiah ataupun telah dibatalkan di dalam perjanjian lama sebab ini ayat di perjanjian lama. Apabila kita pahami keseluruhan Alkitab, rupanya di dalam perjanjian lama lah khususnya ada beberapa jenis sabat. Pertama sabat mingguan. Sabat mingguan ini adalah sabat yang memang kita rayakan setiap hari Sabat lah, setiap hari Sabtu. Tetapi ada sabat yang disebutkan dalam eh, Alkitab itu sebagai sabat tahunan. Dan sabat tahunan ini mungkin juga kita boleh sebutkan mengenai tahun Yobel. Ini adalah mengenai perayaan dan semuanya itu adalah menggambarkan kepada kedatangan Mesias yang akan datang. Jadi bila kita mengetahui tentang latar belakang itu di Perjanjian Lama, maka kita memahami bahwa ayat yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya bercakap mengenai Sabat tahunan tadi, bukan Sabat mingguan. Jadi masih selari dengan apa yang disebutkan oleh Alkitab sendiri. Jadi kita lihat doktrin ini kita kita tidak dasarkan dari satu atau dua ayat saja, tetapi keseluruhan rujukan yang ada di dalam Alkitab. Begitulah juga kita memahami dan mempelajari Alkitab. Seterusnya, prinsip yang utama di dalam membaca Alkitab adalah kita membaca Alkitab bukan untuk menemukan ayat-ayat yang kita gunakan untuk menyokong ide kita sendiri, sehingga ide itu kelihatan benar, padahal sesungguhnya salah. Jadi ini yang kita sebut tadi itu bukan kita belajar Alkitab untuk membenarkan ide kita. Tadi yang kita sebut sebagai eisegesis dan ada yang kita sebut sebagai eksegesis. Apa itu eisegesis? Eisegesis itu adalah memasukkan ide kita ke dalam Alkitab. Jadi modified lah itu Alkitab sesuai dengan ide kita. Dan ini adalah cara penafsiran yang salah. Sementara ada istilah yang kedua kita sebut tadi eksegesis. Eksegesis ini datang daripada kata, saya tidak ingat apa kata uh, asli dia, tetapi maksud eksegesis ini adalah digali keluar. Bermaksud um, kebenaran di dalam Alkitab itu digali dan digali keluar, dicari tahu lah. Jadi bukan melalui prinsip eksegesis, ide kita yang Alkitab yang disesuaikan dengan ide kita, tetapi ide kita yang diubah, dimodified berdasarkan apa yang disebutkan dalam kebenaran Alkitab. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan di dalam membaca Alkitab. Nah, em, kita sebenarnya perlu kelas yang
khusus untuk uh, cara belajar Alkitab, tapi oleh sebab kita pada hari ini hanya kelas 28 doktrin, maka kita tidak secara spesifik bagaimana mempelajari dan menafsirkan Alkitab ayat per ayat. Tapi secara umum ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan supaya kita dapat memahami Alkitab dengan benar. Pertama, kita perlu tahu siapa penulisnya. Misalnya di dalam kitab Matius, siapa yang menuliskan? Dalam kitab Yohanes, siapa yang menuliskan? Kenapa kita perlu tahu penulisnya? Ini untuk membantu kita um, mengetahui latar belakang dan kemudian memahami gaya bahasanya juga, dan kemudian penulisan tahun penulisan kitab tersebut, sebab kebanyakan dan hampir semua, bahkan semua lah, boleh kita katakan semua daripada isi Alkitab ini dituliskan berdasarkan situasi semasa pada waktu itu. Jadi ya lebih mudah kita paham lah. Kemudian yang kedua, siapa yang mendengarkan ayat itu? Kepada siapa ayat atau buku tersebut dituliskan? Kalau kamu masih ingat di dalam kitab Matius, Markus dan Lukas, dan kitab Matius, Markus, Lukas lah yang menyebutkan mengenai tiga perumpamaan yang hilang. Maksudnya perumpamaan yang hilang itu domba yang hilang, siling yang hilang, anak yang hilang. Bagaimana kita memahami tiga perumpamaan ini? Apa konteks, apa maksud daripada tiga perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus? Nah, kalau kita baca ayat sebelum tiga perumpamaan ini disampaikan, kita lihat orang-orang Farisi, orang-orang yang memprotes Yesus waktu itu, ketika mereka melihat Yesus bergaul dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang pemungut cukai, dan bahkan pada mereka yang mungkin pelacur, yang um, orang-orang Farisi dan uh, pemprotes Yesus ini, penentang-penentang Yesus ini tidak setuju, dan menurut mereka melanggar tradisi dan melanggar firman Tuhan. Yesus jawab komen mereka itu dengan menyampaikan tiga perumpamaan. Jadi secara singkat, untuk menjawab pertentangan daripada ataupun komen daripada orang-orang Farisi dan penentang-penentang yang lain ketika Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa, Yesus jawab dengan tiga perumpamaan uh, untuk menyatakan bahwa orang-orang yang berdosa pun adalah menjadi sasaran Roh Kudus. Nah, jadi kita paham ketika ketika uh, kita melihat siapa yang mendengarkan, siapa watak-watak di dalam um, pasal tersebut ataupun kitab tersebut. Kemudian yang seterusnya adalah kita perlu mengambil tahu latar belakang penulis dan pembaca. Ini sudah kita sebutkan tadi, prinsip yang sama lah, dan konteks di dalam pasal. Misalnya ada salah satu tulisan ayat di dalam Alkitab mengenai siapa? Petrus kah Paulus itu? Petrus itu kan? Uh, Perbetulkan saya kalau saya salah, sebab saya selalu tertukar ini Paulus dan Petrus. Yang menerima mimpi disuruh oleh Tuhan untuk memakan makanan yang haram. Apa maksud ayat itu? Kalau kita lihat kata per kata, ayat per ayat, ayat tertentu saja kita seolah melihat, oh, hukum mengenai kesehatan tidak berlaku lagi. Ataupun boleh sudah makan makanan yang binatang yang haram yang disebutkan dalam Alkitab, Perjanjian Lama. Tapi bila kita baca keseluruhan teks itu, rupanya dia tidak bercakap mengenai makanan. Dia bercakap mengenai em, si yang menerima mimpi tadi itu, yang masih menganggap orang-orang non-Yahudi itu tidak masuk surga ataupun najis. Sebab itu kalau kita lihat dalam pasal tersebut dikatakan bahwa
Em, Manusia tidak dapat dengan sembarangan mengatakan seseorang itu najis. Konteks di dalam pasal, di dalam buku kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, bahkan di Perjanjian Baru, arti kata dalam bahasa aslinya Ibrani atau Yunani, em, jangan kamu bilang eh, ataupun jangan risau kalau kamu merasa bahwa kamu tidak tahu bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Sebenarnya tidak susah juga. Ada banyak teknologi yang kita ada sekarang, rujukan kita ada. Kamu boleh cari itu eh, Greek Interlinear, tapi sayangnya di sini handphone saya, di device saya, di iPad ini tidak ada sebab saya belum beli. Em, Tetapi salah satu yang saya ada inilah tadi itu. Kita boleh lihat di sini tadi itu eh, kata diinspirasikan eh, apa apa dia punya maksud. Tapi ini tidak berapa lengkap sebenarnya, dia tidak jelaskan semua. Kalau saya sampaikan semua ini mana sudah itu saya tidak ingat sudah. Paralel plus. Nah, ini banyaklah rujukan yang kita ada. Tapi inti yang kita mau nyatakan di sini adalah walaupun belum pernah belajar mengenai bahasa Ibrani dan Yunani, teknologi yang kita ada sekarang boleh membantu untuk mengetahui maksud sebenar dalam bahasa aslinya. Sebut saja, type saja di kalau yang ada em, saya rasa untuk iOS dan juga Android juga masing-masing ada. Saya cuma pernah beli yang eh, Android punya, tidak mahal. Android macam free, sorry. Cuma di iOS macam dia berbayar. Coba kita lihat ya, terus supaya kamu boleh terus cek Interlinear Greek Interlinear Bible. Mana itu dulu ada saya nampak. Hmm, coba ada saya nampak untuk di iOS dulu. Tapi lebih kurang dia. Oh ini pun boleh ini. Eh, Tidak susah ini sebenarnya. Ini sangat bagus. Oke, jadi tidak banyak waktu lah untuk itu. Oke, jadi eh, arti kata dalam bahasa aslinya. Ini kita mendekati kesimpulan sudah. Saya pernah nampak satu video mengenai seorang pemimpin. Saya tidak sebutkanlah agama dia, mungkin agak sensitif. Dalam video tersebut, dia mengatakan, dia klaim bahwa Alkitab ini salah ditulis, dia katakan. Kenapa? Sebab satu kali ketika Alkitab ini diterjemahkan oleh penerjemahnya, waktu itu mereka sedang menerjemahkan waktu malam, di agak gelap dia bilang. Dan ngam-ngam waktu itu orang sedang makan Maggi, dia bilang mie. Tapi waktu sedang makan sambil menerjemah itu mie, potongan mie itu jatuh sehingga membentuk kata yang lain dalam teks tersebut yang disebutkan di dalam klaim dia lah saya tidak ingat. Dia katakan logos. Jadi LOGOS, eh, ada huruf S G macam tuh ya, macam itu huruf S gitu mi kan, sehingga berubah itu perkataan jadi kata yang lain sehingga penerjemahan pun berbeza. Kamu tahu ketika saya rujuk bahasa aslinya mengikut apa rujukan yang ada tadi, rupanya dia tiada kata logos di sana.
Bermaksud tiada, tiada yang salah diterjemahkan di situ. Bermaksud orang itu hanya buat-buat cerita. Kita lihat berapa pentingnya mengetahui sedikit-sedikit mengenai bahasa Ibrani atau Yunani. Oke, membandingkan beberapa terjemahan agar dapat mengerti lebih jelas apa makna perkabaran ayat tersebut untuk para pembaca di zaman itu dan bagi kita di zaman modern. Jadi Alkitab ini kita ketahui memiliki banyak versi. Ada yang kalau versi versi Indonesia ada versi terjemahan sehari-hari, ada versi terjemahan baru, ada versi terjemahan apa? Saya tadi ingat ada terbaru ini, ya bukan terbaru betul lah, versi Borneo. Kalau bahasa Inggris ada King James Version, ada Update King James Version, ada Byzantine Bible, ada banyak lah, terlalu banyak ini terjemahan. Semuanya ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ada yang kurang lengkap penerjemahannya, ada yang macam tidak berapa masuk penerjemahan dia, tetapi dengan bermacam-macam terjemahan yang kita gunakan untuk belajar Alkitab, em, kita akan mendapatkan lebih banyak variasi pemahaman mengenai kebenaran dalam ayat tersebut. Oke, jadi sebagai kesimpulan, Alkitab adalah firman Allah yang diberikan kepada para penulis Alkitab, yaitu para nabi dan rasul, melalui Roh Kudusnya. Kedua, Alkitab tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak kita sendiri, tetapi harus meminta kuasa Roh Kudus untuk membantu manusia mengerti dan menghidupkannya. Inilah pentingnya ada Roh Kudus, campur tangan Roh Kudus di dalam pembelajaran Alkitab kita. Ketiga, tidak ada pertentangan antara para penulis yang ada dalam Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tapi semuanya adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Yang satu tidak lengkap tanpa yang satu. Keempat, di dalam menafsirkan isi firman Tuhan ada kaidah-kaidah yang perlu diikuti. Secara garis besar yang kita sudah bahas panjang lebar tadi, siapa penulis, siapa pendengar, apa perkabaran untuk eh, pembaca zaman itu dan apa perkabaran untuk zaman sekarang dan latar belakang penulis dan pendengar, dan kita akan memahami lebih dalam maksud ayat yang kita sedang belajar. Yang terakhir, firman Tuhan akan sangat berkuasa bila mana manusia membuka hati terhadap pekerjaan Roh Kudus melalui firman yang dibaca. Jadi itu saja pelajaran pada hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin saya buka kepada kita semua untuk tanya jawab dalam beberapa menit inilah. Kalau tidak, em, boleh sampaikan di chat atau di komen ataupun dalam form yang akan saya serahkan nanti. Tapi lebih baik sekaranglah sebab masanya adalah sekarang. Ada kekeliruan ataupun yang perlu kita bincangkan mengenai bab yang pertama. Sorry, di Zoom saya lupa unmute lagi. Oke, masih ada di Zoom. Sementara saya refresh di Facebook, siapa tahu ada. Oke, bermaksud tidak ada ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang mungkin belum terlintas sekarang ataupun tiba-tiba terlintas di pikiran kita dalam masa-masa yang akan datang, catat saja dan kita boleh sampaikan di masa ke masa. Tetapi alangkah bagusnya kalau bila kita
terfikir itu soalan, bagus catat sedia, kumpulkan, dan bila sampai masanya soalan-soalan itu boleh dijawab. Saya terfikir juga untuk buat satu form, uh, selain daripada kuis dan juga bahan-bahan itu boleh diberikan. Saya terpikir juga untuk buat form untuk em, saluran menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, di mana pertanyaan-pertanyaan itu akan kita jawab mungkin di waktu kelas ataupun masa-masa tertentu. Oke, jadi itu saja kelas kita, ataupun bukan kelas lah, kita panggil. eh, Oke, ada satu pertanyaan di sini. Mana satu Bible yang betul-betul patut kita baca? Banyak versi kan? Jadi seperti yang kita sebutkan tadi, tiada terjemahan yang sempurna, tiada terjemahan yang paling sempurna. Semua terjemahan itu saling melengkapi. Jadi kita harus bandingkan dari satu terjemahan kepada terjemahan yang lain, satu terjemahan kepada satu terjemahan uh, yang lain. Satu-satunya yang um, uh, menurut Celas, satu-satunya yang paling uh, tiada sudah salah-salah dia punya penafsiran adalah yang original. Yang original maksudnya yang memang ditulis dalam bahasa Ibrani, yang ditulis dalam Yunani lah. Mungkin saya lupa sebutkan tadi, Alkitab ini dituliskan dalam dua bahasa. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani dan juga bahasa mungkin sedikit bahasa Ibrani lah. Sementara uh, Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani dan juga bahasa Aramaik. Berapalah Aramaik. Jadi kalau mau yang uh, paling tidak salah itu yang original lah, sebab tidak perubahan. Tapi itulah untuk memahami bahasa asli itu tidak tidak semua mampu. Jadi apa yang boleh dibuat hanya baca terjemahan yang kita ada. Dan kita sudah tahu itu tiada terjemahan yang paling sempurna. Mungkin boleh saja kita katakan yang terjemahan ini lebih bagus daripada terjemahan yang ini. Yang pastinya kita pahami terjemahan-terjemahan ini saling melengkapi. Dan apabila kita menemukan ayat-ayat yang memerlukan, ada kekeliruan lah, memerlukan penyelidikan lebih dalam, barulah kita guna di uh, kita rujuk kata asli dia lah. Seperti kita sebut tadi itu rujukan yang kita ada, salah satunya adalah Interlinear Bible, ada juga Bible Works, dan kadang saya gunakan Bible Sword. Ini banyaklah tools yang kita boleh gunakan, tapi bukan sekarang lah masanya. Harap-harap itu terjawab. Agak lama ini loading kalau di Facebook. Oke, jadi kalau ada pertanyaan yang mungkin tidak sempat dibaca, sekali lagi catat saja, nanti sampaikan kepada saya secara personal ataupun melalui saluran-saluran yang ada nanti. Oke, jadi saya pikir tidak ada sudah. Kalaupun ada, kita akan jawab pada kelas-kelas pertemuan-pertemuan yang seterusnya lah. Terima kasih dengan kehadiran kita semua. Kita akan lanjutkan dengan bahagian yang kedua nanti mengenai kealahan, yaitu fokus kepada kealahan Allah Bapa. Ah, Jangan lupa pertemuan kita adalah setiap hari Rabu dan setiap hari Jumat. Oh, mungkin itu saya lupa tadi kan, saya cuma sebutkan 2 kali 1 minggu. Jadi setiap Rabu malam dan setiap Vespa. Ah, ya, jadi kelas seterusnya adalah hari Jumat, malam Jumat ini. Kemudian jangan lupa juga kita akan adakan kuis. Ini kita boleh um,
apa kita boleh jawab bila-bila masa waktu kelas, waktu pertemuan ataupun masa-masa yang seterusnya. Saya sebenarnya ada buat kelas grup tapi belum sempat masukkan semua. Jadi yang belum masuk boleh personal kepada saya lah. Sebab di situ semua bahan-bahan itu akan disalurkan termasuk update mengenai kelas dan pertemuan dan juga eh, bahan-bahan lah semua lah itu yang diperlukan. Oke, tidak ada lagi. Kita akan lanjutkan kepada pertemuan yang akan datang. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Tuhan di sorga, terima kasih ada Alkitab yang menjadi penuntun utama kami, eh, guideline kami untuk bagaimana kami hidup sebagai orang Kristen, terlebih sebagai umat-umat yang menanti akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Kami akan beristirahat pada saat ini. Kau berkati kami supaya pelajaran yang sudah diterima malam hari ini menjadi renungan bagi masing-masing kami, jadi pedoman bagi kami, membuat kami bertumbuh dalam iman kami dan um, memahami lebih dalam lagi bukan saja um, firman Tuhan tapi doktrin gereja Seventh Adventist yang berasal daripada Alkitab itu sendiri. Terima kasih Tuhan, kami sudah serahkan pertemuan ini ke dalam tangan-Mu. Pemeliharaan buat satu persatu kami pada setiap satu yang meninggalkan baik dari Zoom dan Facebook. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih semua. Em, kita jumpa next pertemuan. Saya end Zoom dalam kiraan 3, 2, 1.